Nah, sistem politik itu struktur dan proses yang mengatur pembentukan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi, jika tidak ada sistem politik di suatu negara, maka negara itu akan berantakan atau tidak jelas karena tidak ada lembaga atau kebijakan yang mengatur tentang suatu negara tersebut atau tentang pemerintahan negara tersebut. Sistem politik di Indonesia yaitu demokrasi presidensial. Sistem pemerintahan presidensial Indonesia itu menganut di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin kabinet atau menteri yang diangkat oleh presiden. Nah, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan masa jabatannya yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Dan lembaga negara Indonesia itu memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan lembaga negara lainnya yang saling mengawasi dan menyeimbangi atau biasa disebut oleh check and balance. Nah, di Indonesia juga menganut sistem multipartai di mana partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakannya yaitu setiap 5 tahun sekali. Nah, otonomi daerah Indonesia juga menerapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintahan provinsi atau dan ke kabupaten atau kota yang mengatur daerahnya masing-masing atau desentralisasi. Nah, pemilihan umum atau pemilu itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, ideologi sistem politik di Indonesia itu berdasarkan oleh ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, meskipun demokrasi di Indonesia saat ini masih terus disempurnakan, masih terus dievaluasi, tapi sistem politik saat ini itu hasil perjuangan dari bangsa Indonesia untuk nerapin prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, serta check and balance antar lembaga negara dan saling menyeimbangkan di suatu lembaga negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemilu. Pemilu pertama kali di Indonesia itu direncanain pada tahun 1945. Tetapi pemilu di tahun itu gagal terlaksana dan tertunda. Dan akhirnya pemilu baru dapat terlaksana pada tahun 1955 dan tahapnya berbeda antara DPR dengan konstitusional. Nah, tahap yang pertama yaitu 29 September untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 15 Desember itu untuk memilih Dewan Konstitusional. Nah, pemilu ini juga diikuti oleh banyak partai dan organisasi pada masa itu. Pemilu ini dan selanjutnya pemilu kedua itu seharusnya diadakan pada tahun 1958. Tapi pemilu yang kedua ini kembali tertunda dan gagal karena masalah keamanan. Nah, pemilu kedua tadi tidak gagal tetapi hanya tertunda saja dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971 di era
Bapak Soeharto. Dan pemilu ini untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 10 peserta partai dan ormas. Pada tahun 1977, pola pemilu 5 tahunan dimulai dari hanya mengikut sertakan 3 peserta, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dan ini berlanjut hingga 6 kali pemilu di era Orde Baru. Nah, pasca Orde Baru 1998, pemilu ini dipercepat atau dipersingkat pada tahun 1999 dan melibatkan 48 peserta partai. Nah, pada 2004 pemilu juga mengalami reformasi besar dengan memilih presiden atau wakil presiden secara langsung, pembentukan DPD, dan penyelenggarakan KPU juga. Terus dari sejak 2004 sampai 2019, pola pemilu yang sama itu dilanjutkan dengan penyesuaian dan penyempurnaan dari panitia penyelenggara untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dan pada 2024 pemilu kembali dilaksanakan dengan dinamika partai yang baru berkembang. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang sejarah pemilu. Kenapa dan kapan sih pemilu itu terlaksana pertama dan kedua kalinya di Indonesia itu pada tahun berapa, dan di negara kita adalah negara demokrasi, memilih pemimpin Indonesia dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Kita memilih dalam berumah tangga, kita memilih pemimpin, kita menyeleksinya terlebih dahulu, apalagi kita memilih pemimpin untuk negara, untuk seluruh warga negara. Dan menjadi pemimpin itu tidak gampang seperti yang orang-orang bayangkan. Nah, kita memilih pemimpin negara kita harus melihat latar belakangnya seperti apa, orangnya seperti apa, dan juga dia jejak digitalnya seperti apa. Nah, karena sebelum kita memilih, pasti kita menganalisis terlebih dahulu paslon yang ingin kita pilih itu seperti apa, kriterianya bagaimana, dan cocok untuk kita itu seperti apa. Jadi gunakan hak pilih kalian untuk memilih di pemilu. Tetapi pemilu 2024 ini menurut saya berbeda. Karena apa? Karena banyak terjadi kesalahan dalam sistem politik di Indonesia pada saat sebelum pemilihan umum, mulai dari pencalonan Gibran yaitu sebagai wakil presiden, dan banyak sekali kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita negara demokrasi, tetapi di sini Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk Gibran sebagai wakil presiden di pemilu 2024. Nah, Gibran, seperti yang kita tahu, Gibran adalah anak dari presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan pencalonan Gibran mengandung banyak sekali pro dan kontra, tetapi di sini lebih banyak ke kontra, karena pencalonan Gibran ini termasuk
melanggar etika dan putusan yang sangat-sangat melanggar etika, karena seperti yang kita tahu Ketua MK adalah Paman Gibran Rakabuming Raka, dan di sini adalah letak nepotisme karena sudah melanggar etika dan seharusnya tidak terjadi atau tidak dilakukan di negara kita. Dan di sini juga sebelum pemilu banyak sekali yang mereplay kembali kejadian pada tahun 98 atau pada tahun sebelum-sebelumnya, dengan yaitu Bapak Prabowo sudah melanggar hak asasi manusia pada zamannya Bapak Soeharto menjadi presiden. Nah, kedua paslon tersebut pun mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kedua paslon tersebut. Paslon 1 yaitu Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, dan paslon 3 yaitu Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mereka mengajukan permohonan terkait sengketa hasil pemilihan presiden 2024, dan MK menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Permohonan tersebut mencakup berbagai dalil, termasuk tentang ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu, yaitu biasa disebut Bawaslu, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyaluran dana bantuan sosial atau bansos, yaitu kemarin beras, dan kegiatan tersebut tujuannya untuk mempengaruhi pemilu. Tapi di sini MK menilai bahwa tidak ada bukti yang meyakini bahwa Presiden Jokowi ini telah melakukan intervensi terhadap penyalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Tapi Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra dan Arif Hidayat memiliki dissenting opinion, dan mereka itu menyatakan bahwa terdapat fakta-fakta yang menunjukkan penyalahgunaan bansos, yaitu penyalahgunaan bansos dan ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu yang mempengaruhi pemilu yang tidak berlangsung jujur dan adil. Mereka sangat menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu dan mengusulkan bahwa pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Seperti yang kita tahu, jika ada pemungutan suara ulang, maka kita perlu membutuhkan biaya yang cukup besar, dan biaya itu juga tidak kecil karena kita sudah melaksanakan pemilu di 2024 kemarin juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Dan kalau kita mengadakan pemilu ulang, dari mana anggaran pemilu tersebut, dan nggak mungkin juga dilakukan di daerah yang emang kedua paslon tersebut kalah atau adanya kecurangan. Dan pada sebelum pemilu pun paslon 03 yaitu terbukti adanya kecurangan, tercoblosnya 31.000 suara tercoblos, dan itu bukan di Indonesia tetapi di luar Indonesia. Dan
juga saya melihat di media sosial paslon 01 di surat suara tersebut mereka melakukan, dan di satu TPS mereka melakukan pencoblosan pencoblosan pada hari H pemilu, tetapi tidak dicoblos dengan masyarakat, dan itu dicoblos oleh para panitia pemilu. Dan itu menurut saya kedua paslon tersebut juga mengalami atau melakukan kecurangan yang mungkin dampaknya cukup besar, apalagi di paslon ketiga, yaitu pemungutan suara sebelum hari H pemilu dan mendapatkan hasil 31.000 suara. Dan 31.000 suara itu tidak sedikit menurut saya, dan apalagi itu di luar negeri. Putusan MK terkait sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 menunjukkan bahwa MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau yang biasa disebut Caimin. Salah satu pertimbangan MK yaitu bahwa dalil yang menyebutkan adanya nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan paslon nomor urut 02 tidak beralasan menurut hukum. MK juga menyatakan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu melakukan nepotisme dengan mendukung putranya, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Putusan MK pun menolak dalil yang menyatakan adanya korelasi antara pembagian bansos atau bantuan sosial dan perolehan suara paslon tertentu, serta dalil yang menuduh sejumlah menteri terlibat dalam upaya memenangkan paslon Prabowo Gibran atau bisa disebut dengan sebagai tim ses. Dan MK pun menekankan bahwa proses pemilu harus dilaksanakan secara jurdil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun ada kekecewaan dari sebagian pihak terhadap putusan MK, namun putusan tersebut sudah menjadi putusan akhir atau final dan mungkin bagi semua pihak dalam proses Pilpres 2024. Jadi MK mengambil keputusan ini sesuai dengan pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan dalam persidangan, serta menegaskan kepentingan dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dan akhirnya kedua paslon tersebut menerima hasil keputusan MK, dan pasangan nomor urut 1 serta pasangan nomor urut 3 telah sepakat menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terkait hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Mereka juga memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Melalui videonya, Anies dan Muhaimin menyampaikan harapan agar Prabowo Gibran dapat menjalankan amanah konstitusi dengan baik dan mewujudkan aspirasi rakyat. Dan Anies juga menekankan pentingnya prinsip demokrasi di mana transfer kekuasaan harus berlangsung dengan damai. Selain itu, Anies juga menyatakan bahwa dengan putusan MK tersebut, proses pemilihan presiden 2024 ini dianggap telah selesai secara resmi dan
mereka pun berharap Prabowo Gibran dapat memberikan konstitusi terbaiknya membangun bangsa, dan Anies juga yakin bahwa Prabowo akan menjadi pelindung demokrasi dalam memperhatikan keberadaan oposisi dalam sistem pemerintahan. Dan Anies juga mengingatkan bahwa Prabowo untuk menjaga kebebasan media massa, kebebasan berekspresi, dan hak berserikat dalam kontestasi birokrasi. Dan Anies juga percaya bahwa Prabowo akan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di masa depan. Sikap positif yang ditunjukkan oleh Anies Muhaimin, Ganjar, dan Mahfud dalam menerima keputusan MK ini menunjukkan dukungan mereka terhadap kelancaran proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Mungkin cukup segitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.